Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang di mana kita membongkar rahasia alam semesta yang tersembunyi di balik hal-hal paling remeh dalam hidup kalian. Pernah nggak sih kalian bangun tidur, buka bantal, rambut acak-acakan, terus iseng buka TikTok atau Instagram Story? Kalian geser layarnya ke kanan, pilih filter natural glow, atau mungkin filter yang ngasih kuping kelinci. Dan boom, tiba-tiba kulit kalian mulus seperti porselin, pipi tirus, mata berbinar, dan kalian merasa siap menyapa dunia. Kita semua pernah melakukannya. Kita tertawa melihat wajah kita berubah jadi tua, jadi kartun, atau jadi super cantik dalam hitungan milidetik. Tapi pernah nggak kalian berhenti sebentar di tengah keasikan itu dan bertanya, kok bisa? Gimana caranya HP kalian, benda mati yang nggak punya mata dan nggak punya otak organik ini, tahu persis di mana ujung hidung kalian? Gimana dia tahu bedanya dagu kalian sama leher kalian? Dan yang paling gila, gimana caranya stiker kuping kelinci itu tetap nempel di kepala kalian walau kalian geleng-geleng kepala sambil joget pargoy? Kebanyakan orang akan bilang, itu kan AI, itu kan teknologi canggih. Kata canggih itu seringkali jadi alasan kita buat berhenti penasaran. Padahal jawaban sebenarnya jauh lebih seksi daripada sekadar kata teknologi. Jawaban kenapa kalian bisa terlihat growing di layar HP adalah karena sebuah cabang matematika yang mungkin dulu sering bikin kalian ngantuk di kelas. Namanya aljabar linier. Ya, kalian nggak salah dengar, aljabar linier. Matriks, vektor, sistem persamaan linier, hal-hal yang kelihatannya abstrak dan gak ada gunanya itu ternyata adalah tulang punggung dari narsisme digital kita hari ini. Tanpa aljabar linier, tidak ada filter IG, tidak ada Face ID buat buka kunci HP, dan tidak ada teknologi deepfake yang bikin heboh itu. Hari ini kita akan bedah gimana caranya matematika mengubah wajah kalian menjadi sekumpulan angka, memanipulasinya, dan mengembalikannya lagi jadi gambar yang bikin kalian merasa cakep. Mari kita mulai dari dasar. Coba bayangkan apa yang sebenarnya dilihat oleh kamera HP kalian. Mata kita melihat wajah. Ada mata, hidung, bibir, warna kulit sawo matang. Tapi komputer atau HP kalian itu buta. Dia nggak ngerti konsep wajah atau cantik. Yang dia lihat hanyalah angka. Sebuah gambar digital sebenarnya hanyalah sebuah tabel raksasa. Atau dalam bahasa matematikanya, sebuah matriks. Kalau kalian punya foto ukuran 1000 kali 1000 piksel, itu artinya ada 1 juta kotak kecil. Setiap kotak punya nilai angka. Kalau fotonya hitam putih, angkanya mungkin dari 0 sampai 255. 0 itu hitam pekat, 255 itu putih terang. Jadi bagi komputer, wajah kalian itu hanyalah jutaan angka yang berbaris rapi dalam baris dan kolom. Nah, tantangan pertamanya ini, gimana caranya komputer tahu kalau susunan angka-angka itu membentuk sebuah wajah? Kenapa dia nggak mengira itu gambar donat atau gambar kucing? Disinilah masalahnya jadi rumit. Wajah manusia itu datanya besar banget. Kalau kita harus mencocokkan setiap piksel satu persatu dengan database wajah, HP kalian bakal meledak karena kepanasan. Prosesnya bakal lambat banget. Kalian geser filter, baru 10 tahun kemudian filternya muncul. Nggak seru kan? Para ilmuwan matematika dan komputer sadar kita nggak bisa pakai cara bodoh dengan membandingkan semua piksel. Kita butuh cara untuk meringkas informasi. Kita butuh cara untuk mengambil intisari dari sebuah wajah. Disinilah muncul konsep matematika yang super mind-blowing, bernama eigenfaces. Konsep ini lahir dari teknik statistik yang disebut Principal Component Analysis atau PCA. Terdengar menyeramkan? Tenang, bayangkan begini. Anggaplah wajah manusia itu seperti resep masakan. Walaupun wajah kita beda-beda, ada miliaran wajah di dunia, sebenarnya bahan dasarnya mirip-mirip. Kita semua punya 2 mata, 1 hidung di tengah, 1 mulut di bawah hidung, dan bentuk kepala oval. Matematika bertanya, bisakah kita mencari wajah rata-rata dari semua manusia? Jawabannya bisa. Kalau kita tumpuk ribuan foto wajah orang, lalu kita ambil rata-rata nilai pikselnya, kita akan dapat satu gambar wajah yang kabur, generik, dan agak menyeramkan. Itu disebut mean face atau wajah rata-rata. Nah, eigenfaces ini ibarat bahan-bahan utama yang membedakan wajah satu dengan yang lain. Visualnya eigenfaces ini kelihatan seperti gambar wajah hantu. Ada yang cuma menonjolkan bayangan di mata, ada yang cuma menonjolkan bentuk jahang, ada yang fokus di terang gelapnya hidung. Ini bukan wajah beneran, ini adalah representasi matematis dari variasi antar wajah. Keajaiban matematikanya adalah setiap wajah kalian, wajah saya, wajah artis Korea bisa disusun ulang hanya dengan menjumlahkan beberapa wajah hantu atau eigenfaces ini dengan takaran yang pas. Ini adalah kombinasi linear. Rumusnya kira-kira begini.
Wajah kamu sama dengan wajah rata-rata ditambah sekian persen eigenface 1, ditambah sekian persen eigenface 2, dikurang sekian persen eigenface 3, dan seterusnya. Jadi, alih-alih menyimpan jutaan data piksel wajah kalian, komputer cuma perlu menyimpan daftar takaran atau koefisien tadi. Ini menghemat memori dan mempercepat proses hitungan secara drastis. Inilah kenapa HP kalian bisa mendeteksi wajah dalam sepersekian detik. Karena dia tidak sedang melihat gambar utuh. Dia sedang memecahkan kode kombinasi linear dari eigenfaces. Dia sedang melihat aljabar, bukan fotografi. Tapi tunggu dulu, mendeteksi wajah itu baru langkah pertama. Itu baru menjawab pertanyaan, apakah ada wajah di gambar ini? Filter TikTok dan Instagram melakukan sesuatu yang jauh lebih gila. Mereka mengubah wajah itu. Mereka membesarkan mata, meniruskan pipi, atau menambahkan kacamata hitam. Untuk melakukan ini, sekadar tahu ada wajah saja tidak cukup. Komputer harus tahu persis di mana letak sudut mata kalian, di mana puncak hidung kalian, dan di mana garis bibir kalian. Kita masuk ke level matematika berikutnya, deteksi landmark dan geometri mesh. Coba perhatikan saat kalian pakai filter yang mendeteksi wajah. Kadang ada titik-titik putih kecil yang muncul sebentar kan? Biasanya ada sekitar 68 titik standar yang dipetakan oleh algoritma di wajah kalian. Titik-titik ini disebut facial landmarks. Ada titik di ujung dagu, titik di sekeliling alis, titik di sekeliling bibir. Bagaimana matematika menemukan titik ini? Algoritma ini menggunakan pola gradien gelap terang. Misalnya, mata itu biasanya daerah gelap yang dikelilingi daerah terang. Lubang hidung itu 2 titik gelap. Mulut itu garis gelap di antara 2 area terang. Setelah 68 titik ini ditemukan, komputer melakukan sesuatu yang sangat artistik tapi matematis. Dia menghubungkan titik-titik itu dengan garis-garis imajiner, membentuk jaring-jaring segitiga yang menutupi wajah kalian. Ini disebut 3D mesh. Bayangkan kalian memakai topeng jaring-jaring laba-laba yang sangat ketat. Topeng jaring-jaring inilah yang menjadi kanvas bagi filter. Kenapa harus segitiga? Karena dalam matematika grafis komputer, segitiga adalah bentuk paling stabil dan paling mudah dihitung luas dan orientasinya. Sekarang bagian serunya. Saat kalian pakai filter mata besar, apa yang terjadi secara matematis? Komputer tidak sedang menggambar mata baru. Dia sedang melakukan transformasi geometri pada mesh di area mata kalian. Dia mengambil titik-titik landmark di sekitar mata, lalu meregangkan jarak antar titiknya menjauh dari pusat mata. Ini namanya warping. Tapi peregangan ini tidak boleh sembarangan. Kalau asal tarik nanti muka kalian pecah atau glitch. Disinilah peran kalkulus dan interpolasi. Matematika menghitung perpindahan piksel-piksel di antara titik-titik segitiga itu supaya perubahannya terlihat halus dan seamless. Bagaimana kalau kalian menoleh ke samping? Nah, ini tantangan berat. Wajah kalian adalah objek 3D tapi layar HP kalian 2D. Ketika kalian menoleh, hidung kalian menutupi pipi sebelah sana. Komputer harus paham konsep kedalaman atau depth. Dengan memantau pergeseran titik-titik landmark tadi, komputer menghitung vektor rotasi kepala kalian. Menggunakan matrix rotation atau rotation matrix dari aljabar linear, dia bisa memprediksi bagian topeng mana yang harus disembunyikan dan bagian mana yang harus ditonjolkan. Jadi, stiker kucing itu ikut miring secara perspektif yang benar, bukan cuma sekadar gambar tempel 2D yang datar. Coba pikirkan betapa rumitnya ini. Semua kalkulasi ini mendeteksi 68 titik, membuat ribuan segitiga mesh, menghitung transformasi warping, mengalihkan matriks rotasi, terjadi 30-60 kali dalam 1 detik atau 30-60 fps. Makanya, HP kalian bisa jadi hangat saat main filter lama-lama. Prosesor di dalamnya sedang kerja rodi mengerjakan jutaan soal matematika setiap detiknya demi membuat kalian terlihat lucu dengan lidah anjing melet. Ini adalah orkestra matematika yang dimainkan dengan kecepatan cahaya. Lalu ada pertanyaan lagi. Kenapa filternya bisa tahu tekstur kulit? Misalnya, filter make up yang ngasih blush on atau foundation. Ini menggunakan konsep image blending dan masking. Setelah mesh wajah kalian terbentuk,
Filter akan menjahit tekstur digital, misalnya warna merah muda untuk blush on, ke atas mesh pipi kalian. Matematika mengatur transparansi atau alpha blending supaya tekstur kulit asli kalian masih kelihatan sedikit, biar hasilnya natural. Rumusnya sederhana. Piksel hasil sama dengan piksel wajah asli dikali 50% ditambah piksel filter dikali 50%, tapi dilakukan jutaan kali secara instan dan terus-menerus. Yang lebih canggih lagi sekarang adalah penggunaan neural networks atau jaringan saraf tiruan dalam filter modern. Kalau dulu programmer harus menulis rumus manual, mata adalah lingkaran gelap. Sekarang AI belajar sendiri apa itu mata dengan melihat jutaan foto. Di dalam otak AI ini, wajah kalian diubah menjadi vektor di ruang dimensi tinggi. Mungkin ruang 128 dimensi atau 512 dimensi. Di ruang dimensi tinggi ini, konsep mirip itu dihitung berdasarkan jarak Euclidean atau cosine similarity. Kalau vektor wajah kalian dekat jaraknya dengan vektor wajah artis A, aplikasi bisa bilang, kamu mirip artis A. Matematika dimensi tinggi ini sulit dibayangkan otak manusia yang cuma terbiasa 3 dimensi. Tapi bagi komputer, ini cuma mainan angka. Jadi, setiap kali kalian melihat wajah kalian berubah di layar, sadarilah bahwa itu adalah manipulasi matriks. Wajah kalian didiskonstruksi menjadi data, diproses lewat pipa-pipa aljabar, diputar-putar dengan geometri, dan direkonstruksi ulang. Kalian bukan lagi sekedar fisik biologis. Di mata HP kalian, kalian adalah himpunan data yang indah. Kalian adalah persamaan matematika yang berjalan. Sampai di sini mungkin kalian berpikir, oke Li, keren banget. Tapi so what? Apa gunanya selain buat seru-seruan di medsos? Nah, disinilah kita masuk ke the impact, dampak peradaban. Matematika yang kita bahas tadi, eigenfaces, aljabar linier, geometri mesh, itu bukan mainan. Filter wajah hanyalah produk sampingan yang menyenangkan dari teknologi yang jauh lebih serius dan kadang menakutkan. Teknologi yang sama persis digunakan untuk keamanan. Face ID di iPhone kalian bekerja dengan memproyeksikan 30.000 titik inframerah ke wajah kalian untuk membuat peta kedalaman 3 dimensi. Itu geometri murni. Kalau ada satu angka saja yang meleset di matriks wajah kalian, misal karena orang lain yang coba buka, persamaannya tidak akan seimbang dan HP tidak akan terbuka. Matematika menjaga privasi kalian. Di skala yang lebih besar, teknologi pengenalan wajah ini digunakan di bandara, di sistem kepolisian, bahkan untuk mencari anak hilang. Bayangkan, ada CCTV buram di jalan raya menangkap sekilas wajah penculik. Dengan matematika super resolution yang menggunakan prinsip probabilitas, polisi bisa memperjelas gambar itu. Atau dengan mencocokkan pola eigenfaces dari database kriminal, mereka bisa menemukan tersangka di kerumunan ribuan orang dalam hitungan detik. Tanpa matematika ini, kita kembali ke zaman manual, menyebar sketsa wajah di tiang listrik dan berharap ada yang lapor. Tapi seperti semua kekuatan super, ada sisi gelapnya. Pernah dengar deepfake? Video di mana wajah presiden atau selebriti diganti dengan wajah orang lain dan bicaranya sangat meyakinkan? Itu adalah penerapan paling ekstrim dari konsep yang kita bahas tadi. AI mempelajari jutaan ekspresi wajah target, memecahnya jadi matriks, lalu memetakan ekspresi wajah aktor ke matriks target secara real-time. Ini menimbulkan tantangan etika baru. Ketika matematika bisa memalsukan realita dengan begitu sempurna, kita butuh matematika jenis baru, yaitu forensik digital, untuk mendeteksi kepalsuan itu. Perang di masa depan bukan cuma perang peluru, tapi perang algoritma, perang matriks. Dan jangan lupa bidang medis. Dokter bedah plastik atau dokter gigi sekarang menggunakan pemindaian wajah 3 dimensi, mirip filter TikTok tadi, tapi jauh lebih presisi, untuk merencanakan operasi. Mereka bisa mensimulasikan hasil operasi di layar sebelum menyentuh pisau bedah. Kalau tulang rahang ini digeser 2 mm, bagaimana bentuk pipinya? Matematika menjawabnya dengan simulasi mesh. Ini menyelamatkan nyawa dan mencegah malpraktik. Jadi, teman-teman, apa kesimpulannya? Matematika itu bukan cuma ngitung kembalian belanja atau nyari nilai X yang hilang kemana atuh. Matematika adalah bahasa untuk memahami pola.
alam semesta ini penuh pola, dan wajah manusia adalah salah satu pola paling kompleks. Dengan menguasai matematika di balik pola ini, manusia bisa menciptakan alat yang memperluas kemampuan kita untuk melihat, mengenali, dan berekspresi. Besok, saat guru matematika kalian nulis matriks di papan tulis, jangan cuma lihat angka-angka membosankan dalam kurung siku. Lihatlah itu sebagai kode pembentuk realitas digital. Lihatlah itu sebagai DNA dari filter favorit kalian. Bayangkan bahwa angka-angka itu bisa bergerak, bisa menari, bisa membentuk wajah. Kalian hidup di zaman di mana batas antara dunia nyata dan dunia digital semakin tipis. Dan lem perekat yang menyatukan keduanya adalah matematika. Kalian tidak harus jadi ilmuwan roket untuk menghargai ini. Cukup dengan tahu bahwa di balik setiap like yang kalian dapat dari foto selfie yang cantik itu, ada kerja keras ribuan jam para matematikawan dan insinyur yang memastikan setiap piksel jatuh di tempat yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan pernah berhenti bertanya, kok bisa? Karena di balik setiap kok bisa, selalu ada matematika yang siap memberikan jawaban yang elegan. Saya Lily, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay smart, stay curious.